Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di hari baik, bulan baik ya. Alhamdulillah Rasil sekarang sudah berusia 13 tahun. Dan banyak sekali WA yang masuk ke Rasil mengucapkan selamat ulang tahun dan mendoakan Rasil. Semoga Rasil tetap istiqomah, tetap jaya. Terima kasih buat Ibu Vina, Ibu Siswati, buat juga Ibu Ina, Ibu Nuragung, Ibu Eyang Sri, Ibu Bapak Agus Santoso, kemudian Bapak Hamidin, Bapak Maman Sumantri, Bapak Sas Abdullah, Bapak Ibu Rukmini, kemudian Agus Hakim di Ciputat, terima kasih. Dan banyak sekali yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Sedari tadi pagi, ya Allah, banyak banget yang datang dari pendengar hasil tadi, dari Ibu Eti Rustam, kemudian Ibu siapa, Andi? Ibu Asmiati, Ibu Haji Asmiati, Ibu Lili Sregar, kemudian juga banyaklah, kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih. Kuenya juga dari MC yang mengirimkan kue 13 macam, karena ulang tahunnya 13, jadi kuenya 13. Ada talam, ada risol, ada kue pisang, ada kulkut, ada pastel, dadar gulung, ada apa tadi itu, lemper, kemudian apem, kemudian juga kue mangkok Sukabumi, bolut warna, kemudian serabi Solo, kemudian juga lumpia Semarang, ada lontong dan lain-lain. Terima kasih Ibu Ayu. Ibu siapa, Pak Basir, terima kasih. Oke, sekarang juga kami menghadirkan mereka-mereka yang pernah siaran di Rasil. Kita akan dengar bagaimana pengaruh pendengar Rasil terhadap siaran mereka ya. Di sini ada Pak Sujarwo Marsum. Beliau adalah seorang bos itu bukan seorang stroke. Beliau kami hadirkan dengan teman-teman lain. Kami kasih tahu juga nomor teleponnya, banyak yang telepon. Di sini juga ada Bapak Akram dari MC, kemudian juga ada Bapak Yasir Denhas, Dunia Dalam Berita. Assalamualaikum, Pak Jaro, Pak Akram. Nah, kita pengen dengar berita dulu nih, pagi-pagi dengar suaranya tuh udah 78 tahun loh beliau nih. Oke, kita baca ya. PT Pertamina Persero menilai pembatasan konsumsi bahan bakar minyak BBM bersubsidi terus tetap dilakukan meski harga jual BBM subsidi sudah dinaikkan. Komisi 6 DPR RI mendukung kebijakan ini sebab jika tidak, dalih pemerintah menaikkan harga jual BBM subsidi untuk menyelamatkan APBN tidak akan tercapai. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati menjelaskan, dari tahun ke tahun konsumsi BBM subsidi baik itu solar maupun Pertalite semakin naik. Artinya ada orang yang tidak berhak mengonsumsi BBM subsidi yang menikmati BBM tersebut dan menimbulkan beban subsidi bagi pemerintah. Oke, Om Yasir Denhas sekarang usianya sudah 78 tahun. Masih bisa bawa mobil lagi ke Rasil, bawa mobil sendiri nih. Iya. Waktu itu kan pernah siaran di Rasil. Bagaimana respon pendengar? Waduh, banyak sekali ya. Banyak sekali yang senang gitu. Banyak sekali yang suka dengan tampilnya saya di Rasil ini. Bahkan mereka bilang, waduh, rasa kangen terhadap puluhan tahun yang lalu itu kembali muncul. Gitu. Terus nanya, kapan muncul lagi? Gitu. Insya Allah. Ya, sekarang kan udah muncul nih. Oke. Nah, bagaimana Anda setuju nggak kalau Pak Yasir Denhas ini siaran di Rasil? Kirim jawaban Anda ya. Setuju nggak kalau Pak Yasir Denhas ini siaran lagi di Rasil untuk acara berita? Tapi si Angga udah ngatur-ngatur ya, kapan jadwalnya ya? Insya Allah nanti hari Minggu pagi baca berita deh. Baca berita, mantap. Oke. Mau tahu nomor teleponnya Pak Yasir Denhas ini 0815 631 32
984. 463. 463 0815 631 32463. Kemarin banyak yang kirim ya. Banyak. Pada nanyain apa? Ya macam-macam nanyanya. Kelihatannya masih sehat katanya. Suaranya kok nggak berubah. Iya, Pak Yasir Denas sangkatannya udah pada nggak ada semua ya. Siapa saja tuh? Banyak yang sudah Pak nggak Idrus ada. sudah nggak ada. Idrus, terus Sri Mariati Ahmad nggak ada. Syarif. Oh itu. Anita Rahman nggak ada. Anita Rahman masih ada. Tuti Aditama. Cuma ada sakit-sakitan. Oh, Tuti Aditama. Rini Sutomo, Popi Tindas, Farida Siagian. Terus yang cowoknya banyak Ini sih. siapa namanya? Ada di ini tapi lupa. Ya, yang masih ada itu Sasli Rais, Hasan Ashari Oramahi, Yan Partawijaya. Oh, masih ada ya. Oke, dan Yasir Denhas. Oke, nanti kita bincang-bincang lagi dengan Bapak Yasir Denhas. Sekarang ke Bapak Sujarwo Marsum. Pak Sujarwo, waktu itu berapa lama stroke? Saya stroke dari Januari 2016, sebetulnya 2-3 tahun masih. Oh, Ya, sebetulnya lama saya sekarang stroke. belum merasa sembuh, cuman eling waspada. Itu rasanya pelo, nggak bisa gerakan badan, Bibir miring, bibir miring. pelo ngomong, nggak bisa nulis, jelas ya itu. Kemudian susah ngomong, lalu sempat lumpuh di kaki dan tangan bagian kanan. Oh, tapi sekarang udah sehat kembali, bisa nyapu 2 tangan. Iya nyapu, saya nyapu kalau nggak pakai 2 tangan. Dengan halaman yang luas itu, 2 tangan ya? Iya. Masya Buat Allah. nyapu, nyuci mobil. Oh, sudah tetap bisa mengunjungi 13 negara. 13 negara mana 16 negara tuh? Nggak apa-apa, nggak ada gangguan apa-apa itu. Ya setelah stroke ya segitu itulah. Tapi justru setelah itu saya jalan. Saya pikir saya harus happy. Itu hanya melakukan menasihatkan dokter, melakukan dokter aja. Apa yang diperintahkan oleh dokter gitu aja. Waktu itu dokter ya, Medis karena saja? saya sih merasa gini, yang paling signifikan itu dukungan dari keluarga, terutama istri. Itu luar biasa. Jadi waktu saya subuh waktu itu jatuh ya, nah di bawah itu masih golden period, masih 1 jam sudah di unit gawat darurat. Ya itu yang menurut saya satu. Berikutnya dia tempel terus, jadi pihak yang berwajib buat saya lah itu kan ya. Jadi termasuk ngamankan handphone, ngamankan apa, perlu diamankan tuh. Puasa ngapain ini berapa lama? Ya 2-3 bulan. 2-3 bulan. 2-3 bulan. Saya pikir saya kan senang traveling. Saya tetap opsi saya ingin traveling, sehingga waktu itu gitu jalan langsung ke Inggris, Scotland, Irlandia itu jalan aja. Itu beberapa bulan kemudian saya pikir kalau saya mikir sakit, yang ada sakit. Jika jalan aja happy, cuman kan di situ lihat kebesaran Allah. Bisa tadabur malam, ingatnya bahwa ya gitulah banyak hal memotivasi. Masya Allah. Nah, kemarin kan kami kasih tahu juga nomor teleponnya Pak Sujarwo Marsum nih. Ada yang WA nggak? Aduh banyak mas, siarannya kapan sampai tadi malam aja masih ada. Oh, rata-rata apa? Mereka apa? Minta nasihat? Jadi sebetulnya ada yang sedikit yang dikira saya itu yang bisa ngobatin sedikit ya. Tapi setelah saya jawab, justru ini yang diperlukan banyak mereka karena biasa mindset. Bagaimana memanage diri setelah dia itu kena stroke gitu kan ya. Itu yang menurut saya justru akhirnya bagaimana mengantisipasi, apakah itu mengobati semangatnya gimana atau mencegah. Itu sampai tapi hampir semuanya tuh ada yang dari polisi, ada yang dari tentara ya. Ada yang ibu-ibu tua sampai 92 tahun ada kontak saya. Ada yang muda, kemudian ada yang dari Medan, Batam, Surabaya. Waduh ini hasil sampai sana. Saya pikir gini lah, nggak ada kebetulan yang kebetulan. Ya saya sih satu saling nasihat untuk kebajikan, ya kebaikan, untuk kesabaran, untuk ingatnya gitu-gitu aja menurut saya. Untuk insya Allah gimana caranya bisa beruntung atau bermanfaat hidup ini lah gitu aja. Jadi apa kepuasan Pak Marsum telah berbagi dengan mereka itu? Iya gini ya, kita kalau untuk kebaikan kan kita dari mulai senyum kebaikan, ya membuat orang bermanfaat atau terutama terinspirasi yang semula dipikir kok begini nggak tahu, itu cuman dari diri sendiri bisa sesuatu, nggak harus sesuatu yang perlu biaya, perlu effort jauh, cuman merubah mindset aja. Nah di situ saya akhirnya nyambung. Ada juga selebritis yang nelpon. Selebritis ambruk akhirnya mereka. Nah, kalau itu kan kita siaran bertiga ya. Kalau dia nanya udah alternatif,
Saya kasih ke teman yang waktu itu pengobatannya mau distrum kan, Oh, dua barang saya. Pak Jarwo. Ya silahkan, namanya Sujarwo juga. Ya silahkan saya kasih nomor, namanya buat kebaikan. Kenapa nggak kita bagi? Tapi alhamdulillah semua. Dari mana aja mereka? Ada yang dari Medan, ada yang dari Batam, ada yang dari Surabaya. Kalau Jakarta banyak. Tapi karena luar kota itu kan cuman dikit, jadi saya apal. Ini gimana ceritanya sampai sejauh itu? Tapi buat saya, dan itu nggak inget jam. Oh. Dan saya perhatikan ya Mas Kris ya, hampir semuanya itu, maaf loh ini, itu saya pikir inilah salah satu. Saya akhirnya nurut, penyebabnya kan macam-macam. Pak Samsul waktu itu dari tiroid, ada yang diabetes, dari hipertensi. Tapi saya pikir kemarin tuh yang nelpon rata-rata orangnya reaktif, orang nggak sabaran. Bukan nggak sabaran pengen cepat-cepat sembuh gitu. Bikin cepet direspon sembuh, arti kan mereka belum bisa memanage dirinya dengan cool gitu loh. Ini yang bisa, saya bilang, udah kita coba kurangi marah, kurangi reaktif, cool. Kasihan kita apalagi mau nggak seneng, sampai nggak seneng, ada yang punya problem rumah tangga, jadi stroke itu malah ditinggal sama pasangannya. Kasihan ada itu. Justru setelah stroke malah ditinggal. Kasihan, saya bilang, tapi itulah, saya pikir udahlah. Saya bilang Al-Baqarah 286 nggak lebih beban itu. Ya kan, semua permasalahan itu nggak akan lebih beban kita, itu cobaan gitu kan ya. Ya kita ngobrol, saya bilang saya kan bukan ustadz, tapi intinya kalau kita bisa mengamalkan ya kenapa enggak gitu kan. Kan cuman Al-Quran sama hadis yang Luar biasa. Nanti teman-teman yang lain nggak mau datang rencananya, Pak Sujarwo Kalisari sama Pak Samsul Siregar. ya alhamdulillah. Mereka juga sembuh dari stroke ya. Ya silaturahim. Oke, sekarang saya Pak Ikram. Assalamualaikum Pak Ikram, Ustadz kita ini, Masya Allah. Waalaikumsalam. Pak Ikram kan IMC juga berapa kali ya kita bicara di Rasil. Ada pengaruhnya nggak dari pendengar Rasil terhadap pendaftaran di IMC? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya secara pribadi dan mungkin mewakili sekolah ya, Pak Krisna, mengucapkan selamat milad yang ke-13 untuk Rasil dan seluruh keluarga besar dari Rasil. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu diberikan kemudahan. Amin. Apalagi di jalur dakwah ya lewat radio, mudah-mudahan semakin meluas pendengarnya, lebih baik daripada hari ini, ke depan insya Allah lebih sukses lagi. Untuk di sekolah, di kita itu kan di YPSJ ya Pak Krisna, Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya. Di dalamnya itu menaungi 3 unit, ada SD Silaturahim, lalu SMP IT, dan SMA IT Insan Mandiri Cibubur, boarding school ya. Sejauh saya melihat sih, kalau di PPDB penerimaan peserta didik baru itu setiap tahun selalu ada saja yang mereka itu datang dan mengatakan pendengar setia Rasil. Jadi alhamdulillah dari sekolah ini juga sangat berterima kasih kepada Rasil karena begitu support ya dari perkembangan, lalu juga dari penerimaan peserta didik, kita itu sangat terbantu. Terbukti soalnya dari sekian banyak ya, saya biasanya kalau ada orang tua dari siswa hadir ke sekolah itu beberapa kali selalu bilang pasti dia pendengar setia Rasil, tahu informasi sekolah dari Rasil gitu. Dan mudah-mudahan ke depan saya pikir lebih banyak lagi yang disampaikan Rasil mengenai sekolah, supaya program-program sekolah tentunya yang terbaru, yang update gitu, bisa juga didengar sama pendengar Rasil di seluruh Indonesia. Gitu, Pak Krisna. Pak Kram kok suaranya seperti Pak Munif ya? Yang ponakan. Iya, ponakan. Ponakannya Pak Munif. Jadi gimana? Mama saya kakaknya Pak Munif. Oh iya. Gitu, Masya Allah. Nanti istrinya Pak Munif juga insya Allah akan mengirim ini nih, nasi kebuli. Beliau pintar masak ya. Nanti malam ya. Masih berani nggak main nasi kebuli, Pak Yasir? Ya masih berani dong. Cuman yang jadi pertanyaan saya tadi Pak Sujarwo.
penyebab daripada penyakit stroke itu apa itu asal mulanya? Apakah karena tekanan darah tinggi atau apa? Saya diabetes sama tekanan darah tinggi. Kalau diabetes itu keturun dari orang tua saya juga. Nah, dulu saya reaktif orangnya, Pak. Waduh, udahlah, mungkin agak impulsif ya, agak keras gitu. Saya pikir sekarang kita bisa ngelihat nih orang-orang yang kelihatan kalau nggak hati-hati ini kena stroke nih. Ternyata itu dari kita juga. Jadi nasihat Pak. Tanda-tandanya apa tuh Pak Jarwo? Apanya tuh? Ya kelihatan orang yang bakal kena stroke gitu. Ya sebetulnya kalau dia kelihatan gampang marah, itu kan darah tingginya ya. Ya. Kemudian sebetulnya kalau kita lihat di Quran tuh ada kan sabar, ikhlas, itu kan kesana larinya ya. Nah, kalau kita ikutin itu sebenarnya ya kita nggak usah repot-repot. Masalahnya di pengendalian diri kita, ya kan. Jadi seringkali yang nggak balance itu kan karena ada hasrat sosial kenceng, ada hasrat spiritual kenceng duluan, ada hasrat kapital situ kenceng gitu, materialnya kenceng, itu mesti balance. Nah kalau balance kita bisa ngendaliin diri, nah itulah moving forward in balance and harmony. Kalau bisa itu, insya Allah deh. Jadi Sumeleh kan kalau di Jawa itu kan ada anda pasor gitu kan. Nah ini dulu kalau kita bisa kelola tenang aja gitu. Oh biasa. Oh ada yang maha mengatur gitu kan. Itu insya Allah deh nggak akan masalah. Jadi itu saya pindahkan akhirnya ke anak-anak saya. Gimana how to control yourself gitu kan ya. Nah kemudian ke cucu juga sambil jalan gitu kan. Transformasi berjalan. Kan pendidikan bisa nggak harus formal, di rumah juga pendidikan ya gitu kan. Jadi itulah justru itu sekolah kehidupan kan. Biar dia mengenal dunia seperti apa. Oke. Jadi sekarang kok normal begitu normal. Belum jangan saya anggap bilang normal. Enggak kayak orang nggak pernah sakit. Nggak pernah jadi bos. Iya. Parah. Jadi Bung Krishna bilang bos katanya. Ya, bekas orang stroke. Oke, ini ada yang tanya nomor telepon Pak Sujarwo nih. Oke, disilang dicatat ya Pak Sujarwo Marsum, nomornya 0811 820 4354. 0811 820 4354. Oke, ini Pak Yasir Denhas, Klop. Pak Yasir Denhas membacakan berita, sangat setuju, kangen kepada pembaca berita yang berbahasa Indonesia yang memperhatikan tata bahasa, tanda baca, intonasi, istilah yang benar. Semoga bahasa Indonesia bisa sembuh dari sakit yang menaun. Ini Amin. dari Lin. Oke. Ya, itu harapan pendengar nih untuk Ya, insya Allah. Pak Yasir Denhas, kalau diberi ruang kan Kesempatan ini saya bilang tadi kembali ya, nggak ada kebetulan. Ya ini medianya kan Mas Kris. Tapi siapa yang menggerakkan Mas Kris? Kenapa? Siapa yang menggerakkan kita bisa? Loh, kok saya nggak salah? Dulu ini termasuk favorit saya. Kok bisa saya juga kita pernah kenal di mana? Nah itu kan ada yang maha menggerakkan sehingga sebetulnya chemistry itu bersat apapun gitu kan ya. Untuk kebermanfaatan ya, untuk membuat inspirasi orang lain tanpa kita harus menggurui, tanpa harus narsis, gitu kan ya. Oke, kalau saya mau mendapatkan informasi mengenai sekolah Insan Mandiri, boleh ke Pak Akram? Boleh. Ini nomor telepon Pak Akram ya, 0812 19 56 70 87 0812 maaf 0812 19 56 77 87. Oh maaf nih tadi saya salah 70. 0812 19 56 77 87. Bapak Akram dari IMC Insan Mandiri Boarding School. Selamat ulang tahun Radio Rasil yang ke-13, penyejuk jiwa. Selama Rasil 13 tahun ini banyak yang diambil manfaatnya, menuntun menuju akhirat dan menjalani kehidupan di dunia. Semoga Rasil tetap berjaya. Terima kasih dari Ibu Asraf. Terima kasih Ibu Asraf. Kapan Yasir Denhas siaran rutin? Oke, nanti lagi. Kita atur ya. Pokoknya insya Allah dia akan gabung di Rasil. Oke. Tadi kalau menurut keterangan Mas Angga, hari Minggu besok udah bisa lihat saya, bisa dengar saya gitu.
baca berita di Rasil. Hari Minggu ya? Tuh, sudah terjawab hari Ahad. Bisa dengar Pak Yasir Den Has membacakan berita. Kalau di TV itu kalau sebelum baca 1 jam atau setengah jam sebelum berita, apa yang dipersiapkannya gimana? Iya, kita koreksi dulu beritanya. Itu kan sudah disiapkan sama redaktur ya. Nah, tapi kan finalnya itu dikoreksi dulu sama si pembacanya. Jadi pembaca itu ya harus Bagaimana cara membacanya, tikomanya itu ya? kita bikin tanda-tanda bacanya dulu kan. Kalau ada yang salah ya kita betulin dulu kalimatnya, ya gitu. Itu pakai teleprompter atau sudah? Ya pakai nanti masuk sesudah kita revisi misalnya skripnya itu naskahnya, nanti masuk ke teleprompter. Jadi kita kayak orang pintar aja. Itu banyak kan pendengar yang nggak ngerti, penonton yang nggak ngerti ya, terutama dari daerah gitu dulu itu. Karena itu kan memang merupakan hardware perangkat yang baru di Indonesia kala itu teleprompter itu. Jadi ya mereka pikir penyiarnya kok pintar-pintar ya, hafal gitu semua berita. Padahal kita baca juga di depan screen, di depan lensa kamera itu ada tertulis di situ apa yang kita baca, dan itu bisa kita kendalikan sendiri. Oke. Itu kalau jas tuh bawa sendiri dari rumah atau TVRI sudah menyediakan? Bawa sendiri dari rumah. Oh, jadi ada berapa setel jas ini? Waduh, nggak kehitung deh, banyak. Oke. Tapi nanti kalau baca berita di Rasil kan nggak perlu pakai jas. Ya nggak Pak Sujaro. Pakai jas, boleh pakai jas kan dia ada di YouTube. Oh enggak? Oke. Oh yang ada di Yang itu jelas ya. pakai sarung boleh. Nah iya. Dari Mbak Allah, Assalamualaikum Rasil. Selamat ulang tahun yang ke-13. Saya Ibu Nurlis Sofi dari Sukabumi. Saya penggemar Radio Rasil. Setiap hari saya selalu mendengarkan siaran dari Rasil. Semoga Rasil tetap berjaya di Ura. Terima kasih Ibu Nurlis dari Sukabumi. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Medan, ada yang dari Aceh gitu kan. Ada telepon. Dari itu ya kalau yang dari jauh itu dari seperti yang jauh-jauh itu yang saya sebut itu di sana ada penginapannya enggak, dia bilang gitu. Sampai gitu. Kok Bapak bisa sembuh seperti ini? Gimana cara pengobatannya, dia bilang gitu. Saya bilang, saya cuman diterapi. Terapi apa itu? Strum gitu. Tadi si terapi itu nginjak setrum, dialirkan ke saya bilang gitu. Sakit nggak? Waktu pertama saya bilang sakit, kaget karena mungkin dikagetin gitu kan, sarafnya bergerak gitu kan. Akhirnya terus, tapi yang udah ketiga keempat kita udah nyaman gitu, udah nyaman. Biasa mungkin bisa nahan apa bagaimana gitu kan, udah nggak kaget lagi gitu. Saya tuh sampai berapa kali tuh orang sampai konsultasi, setiap telepon konsultasi. Saya nerangin semuanya. Sampai, aduh Pak, saya terima kasih sekali ya supaya Bapak bisa dapat pahalanya nerangin ke saya. Oh, berkat Radio Rasil, saya bilang gitu. Ya itu makanya, wah hampir tiap hari Pak yang ke saya. Kemarin sore pun sampai ada yang dari Cempaka Putih tuh masih telepon nomor saya. Nanyain bagaimana gitu. Alhamdulillah banget tertolong nih. Jadi saya bisa nyari alternatif yang seperti itu. Mungkin Nggak pakai obat ya? Enggak. Kemudian yang daerah dekat-dekat ini sih datang ketemu dengan saya, kebetulan ketemu gitu kan. Wah, senang sekali. Oh, Bapak kena stroke. Apa yang kenapa? Dia bilang gitu. Ya, saya udah sembuh. Kok bisa sembuh? Saya belum itu bilang gitu. Sampai jalan tangannya masih begini, Mbak. Kalau saya dilihat dari wajahnya kok nggak ada. Dulu saya menyon, saya bilang gitu. Kok sekarang nggak ada dong. Tangan saya lemas yang sebelah kiri, nggak bisa jalan. Bahkan saya nggak bisa jalan, saya bilang gitu. Pakai kursi roda. Yang benar, iya Pak. Saya bisa jalan tapi tangan saya masih begini terus, dia bilang gitu. Terapinya di dokter atau? Saya terapinya bukan dokter. Jadi dia buka praktek gitu ya
spesial untuk terapi listrik gitu. Mungkin nggak tahu dia belajarnya dari mana, saya juga kurang paham gitu. Strom gitu, dia ada karpet dibasahin. Saya taunya juga kok karpet basah ini, saya bilang gitu kan. Nggak tahu, saya pas dipegang dia nyetrum gitu, nggak tahu emang dibasahin dengan dia gitu kan. Kalau kering dibasahin lagi gitu. Saya dipegang strom. Waktu pertama sakit sekali saya pertama. Saya bilang, kepala saya yang pertama kali di sini sakit, di setrum mah dia, sampai saya terangkat. Wah. Oke. Sekarang saya berapa lama itu, Pak? Saya terapi yang saya sampai bisa jalan rasa nyaman itu 6 bulan saya udah nyaman. Waktu saya 3 kali berturut-turut itu saya pun udah bisa jalan tapi masih terhuyung-huyung gitu kan, masih terhuyung-huyung tapi sudah bisa jalan. Tadinya saya nggak bisa nelen, Pak. Makan nggak usah nelen air liur sendiri nggak bisa. Saya selama di rumah sakit tuh pakai selang dari hidung. Makan saya dari selang. Pakai bubur di jus, saya pakai spet dimasukin. Itu selama 3 minggu. Saya datang ke terapi, saya bilang, Pak, saya kena stroke. Kok pakai selang? Dia bilang gitu. Saya nggak bisa nelan, saya bilang gitu. Jadi saya makan dari sini, saya bilang gitu. Buka aja. Wah, saya nggak berani. Dokter nih yang masang, saya bilang gitu. Dokter spesialis yang masang, saya nggak berani. Panjangnya kan 1,5 meter masuk ke perut saya. Akhirnya buka aja. Saya nggak mau. Nanti dokter aja yang buka, saya bilang gitu. Akhirnya sama dia di terapi saya 3 kali terapi saya udah bisa minum. Cabut kan itu. Saya nggak mau nyabut, nanti dokter aja biar saya bisa makan, saya nggak berani nyabut, saya bilang. Informasi terapi dengan listrik itu dapat informasinya dari mana? Kebetulan saya lagi di rumah sakit, kan teman-teman saya pada telepon. Kan waktu itu nggak boleh besuk karena waktu itu ada COVID kan waktu itu kan, nggak boleh besuk. Pada telepon teman saya, udah keluar aja dari rumah sakit, dia bilang tuh. Saya belum sembuh, terapi. Di mana terapinya? Di Cijantung. Wah, dekat rumah saya bilang gitu. Saya nggak ngerti, saya bilang gitu. Saya di Kalisari kan. Saya kok nggak ngerti. Alamatnya saya bilang gitu. Dikasih alamat. Terus saya kata dokter, Bapak udah bisa pulang. Tapi saya belum bisa apa-apa. Jalan pun nggak bisa, masih pakai kursi roda. Minum juga nggak bisa. Akhirnya saya pulang. Anak saya nyari tempat terapinya itu, ketemu. Sore sampai saya di rumah. Paginya saya langsung dibawa. Alhamdulillah 3 kali saya bisa jalan. Perubahannya jauh banget. Bisa jalan tapi masih terhuyung-huyung. Tapi setelah 6 bulan saya udah bugar lagi. Oke, sekarang kita dengar Pak Samsul Siregar nih. Gimana ceritanya nih? Gimana respon pendengar setelah Responnya ya hampir tiap hari kita di WhatsApp, kadang-kadang di telepon juga. Ada juga dengan mic. Ada juga yang memang tidak bisa nggak ada WhatsApp-nya sehingga kita harus layanin dengan SMS. Ya kita layanin juga, kita kasih alamat. Nah kebetulan hampir sama juga yang menelpon ke Bapak Sujaro. Ada beberapa orang yang sama orangnya menanyakan gimana, kita kasih alamatnya. Dan ada kebetulan Ibu Anggi ya. Ibu Anggi kebetulan dia udah pernah juga ke sana. Cuman dia berhenti karena sakitnya nggak ketulungan gitu. Saya bilang memang awal-awal itu sakit. Tapi beberapa kali kemudian kita akan merasa nyaman, saya bilang. Dan kalau memang sembuh ya memang harus mengalami pesakitan begitu gitu. Jadi ada beberapa orang yang sama orangnya. Gitu. Oke. Ada dari Medan ada? Ada. Dari Kalimantan? Saya enggak, dari Aceh aja, dari Aceh. Oh dari Aceh. Oh dari Batam ada ya? Oh iya. Dari Surabaya juga ada Saya kasih nomornya. Kalau mau alternatif, ini teman. Jadi kita udah pakai konsorsium nih, Pak. Itu silaturahim luar biasa. Karena kan orang menjadi merasa bermakna, bermanfaat ya. Iya kan, ada sesuatu yang akhirnya dia tahu, akhirnya dia percaya diri, akhirnya dia tenang, itu kan ya. Betul. Ternyata ya biasa, nggak ada kebetulan dan penyakit itu kan memang cobaan, ujian ya. Itu kan juga penggugur dosa. Ya. Tapi itu yang menyadarkan seperti itu kan kita perlu dialog penuh. Ya kan? Betul. Kalau dia dalam suatu, saya kebayang jadi mereka yang jauh. Tempat atau media untuk dapat sesuatu itu kan nggak gampang, nggak pas itu kan ya. Jadi saya bilang inilah ada yang menggerakkan
yang melalui inspirasinya medianya Rasil. Saya lihat itulah makna silaturahim itu kelihatan. Saya juga kerasa. Sekarang enjoy aja Pak, enjoy Mas Kris. Ditelepon dia apa, walaupun tapi ntar kalau nggak lama kelihatan nih, lama nggak jawab, ini kayaknya marah deh nih orang. Ya, habis itu dihapusin, dihapusin. Padahal kan saya lagi nyetir. Nyetir tuh bisa sejam 2 jam. Ya nggak mungkin lah kita jawab WA lagi nyetir. Atau lagi nyapu gitu kan, lagi ngapain lah. Loh, kok dihapusin? Saya pancing. Kenapa tadi? Saya ini, wah ini orang pokoknya reaktif. Gitu-gitu loh. Nah, itu kalau dia larinya ke alternatif, atau saya bilang ini saya dokter, dari dokter, lalu saya refer ke 2 teman ini kan, biarlah bagi-bagi pahala lah. Oke. Tapi secara kasat mata tiga-tiganya nggak kelihatan gitu Pak. Nggak kelihatan kalau pernah stroke ya? Iya. Karena ada dulu tetangga saya dari remaja, dia rupanya sering minum ya. Nah itu kena stroke sampai detik ini. Itu sudah belasan tahun, mungkin sudah lebih dari 20 tahun. Masih begini jalannya tangannya. Masih stroke. Oke. Tapi ini nggak ketara sama sekali ya? Nggak ada sama sekali. Karena memang kebetulan kita tidak begitu parah, Pak. Tidak begitu parah. Jadi dan cepat ditanganin pada saat itu. Tapi sampai lumpuh ya parah Pak. Saya Ya, hanya sampai lumpuh nggak jalan itu kan kalau kita diemin nggak betul-betul parah itu, jangan ngomong parah nggak parah ya. Itu kan cuma pemicu aja. Kesananya itu apa kita mau jalan yang mana, pakai fast track atau enggak, tapi intinya kan kita sabar istiqomah ya. Kita yakin sabar istiqomah jalanin aja, tapi paling nggak introspeksi kita buat ke depan, lu mau sembuh nggak sih? Itu aja kan. Oke. Mungkin karena cepat juga penanganannya gitu Pak. Waktu itu saya waktu kena tuh sebelum 5 jam, saya udah sampai di dokter, udah ditangani dokter tuh sebelum 5 jam. Kebetulan anak saya ada di rumah sakit kan, jadi cepat dia penanganannya. Terus kemudian setelah pulang dari rumah sakit pun langsung saya cepat dapat istilahnya bengkel yang tepat gitu. Jadi Bengkelnya ketok magic gitu. Wah, rasanya seru banget ngundang orang-orang yang pernah bekas stroke dan sekarang alhamdulillah pada sembuh. Minta nomor teleponnya dong. Oke, nih. Buat Pak Samsul Siregar, nomor teleponnya 0812 kemudian 12 33 5761. Kemudian Pak Sujarwo 0812 185 6124 96. Kalau Pak Sujarwo Marsum ini yang berobat ke dokter, hanya ke dokter, 0811 820 4354. Barakallahu Rasil, semoga tambah luas jangkauannya dan tambah berlimpah rezekinya, dari tambah keberkahan buat semua pemimpin, peserta jajaran dan ustadznya, tamu-tamunya, semua krunya. Terima kasih, banyak berkat Rasil, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang saya dapatkan. Tiada hari tanpa radio Rasil. Ada gangguan tiada hari tanpa Rasil. Kalau Rasil ada gangguan hidup, kalau Rasil ada gangguan hidup saya terasa hampa. Fajrin Nur Insiroh Sukabumi. Terima kasih Pak Fajrin apa Ibu nih? Ibu kali ya. Ibu Fajrin, terima kasih. Banyak sekali yang kirim ini. Terima kasih Rasil. Sophia, selamat Milad yang ke-13. Semoga Rasil tetap jaya di udara. Untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Dan untuk kru Rasil semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibu Sofi Tambun. Terima kasih Ibu Sofi. Pak Yasir bisa nyanyi enggak katanya? Nyanyi bisa, baca beritanya bisa nih. Karier saya sebetulnya awalnya dari penyanyi. Jangan-jangan yang menanyakan ini tahu juga. Saya SMP kelas 2 sudah nyanyi sebulan sekali di RRI Bukit Tinggi. Masih pakai celana pendek. Ya memang karier saya itu nyanyi awal mulanya. Lagu-lagu apa? Sebetulnya hobi. Gitu. Ya kalau di sana itu waktu tahun 60-an itu memang lagi
Lagunya Rahmat Kartolo kali ya? Bukan, lagi marak lagu-lagu pop daerah kan. Lagu Minang. Jadi ada grup band sepupu saya ngajak saya ikut nyanyi di RRI, kan audisi dulu. Iya, betul. Ternyata vokalnya ya boleh nih katanya. Oh udah nyanyi ada sebulan sekali. Kalau di TVRI tahun 1966 habis Gestapo saya nyanyi sebulan sekali juga. Itu belum nyiar. Belum, tapi sudah di radio. Oh, di radionya udah nyiar. Oh, masih kecil berarti itu ya. Wah. Oke, kayaknya kita masih ada tamu lain lagi. Nanti kita break dulu. Nah, setelah ini kita akan kembali lagi masih di acara Milad Terasil yang ke-13. Terima kasih.
Radio Rasil yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Sekarang sudah berusia 13 tahun, lahir tanggal 9 September tahun 2009. Ini ada juga yang ulang tahun Irma Hamka. Irma ini cucunya Buya Hamka, ulang tahun hari ini. Selamat ya. Kemudian juga Bapak SBY. Selamat ulang tahun Pak SBY. Wah, banyak juga tanggal 9 ya. Kalau Yasir tanggal berapa Yasir? 25 Maret. 25 Maret. Oke. Kalau Pak 1 Maret. 1 Maret. Tapi beda Maret, bintang ya? dengan Pak Yasir. Ini 4 Januari. Beda-beda. Pisces Pak ya? Iya, saya Pisces. Bapak Aries. Wah, saya pengen Pak Yasir sendiri yang bacakan ini. Apa itu? Nih, baca dari pendengar. Assalamualaikum Mas Krisna. Udah Yasir Denhas, bisa nggak nyanyi In Andam Oi ciptaan Kak Ramadan? Oh, bisa nggak? Nggak hafal lagunya. Lagu lah. Ya kalau menyanyi sekarang tuh mungkin ya karena udah usia ya, faktor U itu ada pengaruhnya juga sih ke vokal gitu. Tapi kalau baca masih ya. Kalau baca sih insya Allah masih normal lah. Oke, dari Ibu Nurdi. Assalamualaikum, Rasil, alhamdulillah barakallah, selamat milad ke-13, semoga Rasil tetap jaya, sehat selalu ke Ustadz dan kru-krunya, dan juga Ustazahnya beserta kru-krunya. Yang memang perasaan semua pendengar tuh Rasil begitu tuh. Kalau Rasil ada gangguan, waduh, kayak ada yang kurang gitu. Pernah kita mutar azan subuh jam 3 pagi. Orang nelpon kabar, itu Rasil kalau ini kecepatan tuh azannya. Artinya bahwa pendengar Rasil ini didengar jam 3 pagi udah ada yang dengar Rasil. jadi salah aja nih. Salah puter. Jam 3 pagi udah azan subuh. Telepon nggak bering terus, waduh. Oke, kita ke Pak Marsan ya. Halo, assalamualaikum Pak Marsan. Waalaikumsalam Bapak, sehat selalu Pak ya. Pak Marsan ini adalah lulusan SMP. Dia tuh kalau naik mobil di trotoar ada orang gila, sama dia dijemput. Jadi orang-orang gila di pinggir-pinggir jalan tuh sama dia dijemput, diobatin, sampai sembuh. Gimana kabarnya? Sekarang sudah berapa orang yang kena gangguan jiwa di tempat Pak Marsan? Sekarang ada 503 orang sama anak yang usia 9 tahun. Tadinya sampai berapa yang Pak Marsan? usia 13 tahun. Dan sama juga ada yang jompo sebanyak 50 orang. Jompo adalah ada yang sebagian dari jalan, ada yang sebagian ditelantarkan oleh anak atau keluarga gitu. Pak Marsan cerita dong yang orang gila oleh keluarganya udah dianggap mati, udah dianggap nggak ada, udah buat tahlilan segala, totonya Pak Marsan antar ke rumahnya. Siapa itu namanya? Oh, itu dulu waktu tahun 92, si Rudi namanya. Rudi. Itu ketemu di mana Mas Rudi? Pada waktu itu saya masih narik delman, di perumahan tuh ada tempat pembuangan sampah di situ. Nah kebetulan si Rudi itu yang sudah berbulan-bulan berhari-hari di situ. Nah saya pas melihat awal pertama tidak punya rasa hati peduli. Nah setelah melihat yang kedua kalinya, di saat dia sedang makan di kantong plastik yang sedang digerumunin lalat gitu. Itu di situ saya melihat, akhirnya semalaman kepikiran, besok sore jam 5 saya bawa pulang itu awalnya. Halo Pak Marsan? Ya. Nah, terus gimana? Ya, Bapak suaranya agak kurang keras dikit. Oh, kurang keras. Tapi suara Pak Marsan jelas di sini. Ya. Terus saya ceritanya Pak Marsan. Iya. Ya terus gimana Rudi akhirnya? Iya. Ya itu pada waktu tahun 92 kan saya narik delman tuh kusir gitu Pak ya, gitu. Nah, jadi di situ ada ODGJ atau ada orang gangguan jiwa yang sudah berbulan-bulan di tempat pembuangan sampah. Nah, di situ pas saya melihat awal pertama, saya tidak punya rasa hati peduli. Nah, pas melihat yang kedua kalinya, di saat dia sedang makan di kantong plastik yang digerumunin lalat itu, di situ saya melihat, terus saya semalaman kepikiran terus tuh, sudah saya ambil kepikiran gitu bahwasanya saya membayangkan barangkali hewan pun mungkin nggak doyan yang dia makan, kok ini manusia. Nah, akhirnya hasil pemikiran semalaman itu besok sore jam 5 saya bawa pulang.